jangan berkecil hati di head speech, ada head speech, ada orang bully, itu ya diemin aja. Santai-santai. Itu kita ngalami tiap hari, dan itu ya buat seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, buat lucu-lucuan, dan sebenarnya kalau kita kapitalisasi itu sebenarnya bisa jadi kekuatan. Dulu masalah asam folat, asam sulfat itu saya memang ngakui salah, dan ketika saya ngomong gitu tuh audiennya nggak ada yang ngeh juga Pak, sebenarnya justru netizen yang ngeh. Jadi karena kejadian itu saya langsung minta maaf, tapi setelah itu program makan siang gratis kami jadi kayak berangkat sekali. Nah ini kita lihat positifnya aja ya. Blokan baik Mbak Wong itu dan beres gitu kan, dan nggak usah dikepres tiga. Terima kasih. Itulah hebatnya Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang sekarang menjadi wakil presiden. Giat-giat menghadapi bulian dan cacian serta hinaan oleh lawan-lawan politiknya, dia jadikan sebagai kekuatan politik dan bisa dijadikan suatu hal yang bisa menguatkan dirinya. Dan memang benar, akhirnya Gibran menjadi kuat atas cacian dan hinaan itu. Ya luar biasa memang Gibran itu. Teknopark ya, itu ada investasi dari Nvidia, itu perusahaan microchip terbesar di dunia, ada di situ ya. Ya. Itu kamu Muslim, kenapa kamu mendukung kayak teman-teman minoritas kayak gitu? Memangnya nggak boleh? Nah itu. Ini dari Solo semuanya yang di sini ya? Sukoharjo. Ya, Solo dan sekitarnya lah ya. Solo Raya. Tahu nggak apa komen-komen orang-orang ketika Solo itu pertama kalinya merayakan Natal besar-besaran di balik kota? Hampir sama. Di kafir-kafir kan, tapi nggak masalah. Ya. Kalau saya sih lebih ke bagaimana ketika ada acara-acara keagamaan, UMKM itu bisa laris, ojol laris, yang punya persewaan tenda laris, MC laris, itu. Terus di tiap tahun kan kita besarkan semua kan acara-acara. Kemarin ada yang terlibat di acara di Keranasda sama PKK nggak? Iya, siapa nih? Itu putaran duit untuk UMKM-nya aja hampir 4M lebih loh. Nah, itu Bukan dong. ya, kita bukan bicara masalah itu tadi ya. Kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi, okupansi hotel, keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan UMKM. Sekarang kan kayak di sini kemarin ada yang nonton Andre Taulani and Friends ya di sini. Ini kan dulu tempat yang agak-agak serem, tempat-tempat yang semi-semi mangkrak, sekarang jadi tempat untuk anak-anak muda yang produktif. Ini dulu isinya rayap semua loh. Isinya rayap, alat-alat, oh nggak kelihatan ketutupan stage. Di sana kan alat-alatnya juga sudah sangat jadul, kita perbarui semua. Kalau sekarang mau izin Pak Menko, kalau di Solo sekarang kita memberikan public space seluas-luasnya untuk anak-anak muda, biar anak-anak muda punya kegiatan yang produktif. Banyak public space yang gratis, kita gratiskan semua. Dan kadang-kadang kalau ada IO, ada acara-acara muda yang perlu menutup jalan pun kita iakan semua. Kita nanti bulan depan kita resmikan Balai Kambang ya. Itu nanti jadi tempat baru lagi untuk anak-anak muda. Ya itu ya, memang jangan berkecil hati di head speech, ada head speech, ada orang bully, itu ya diemin aja. Santai-santai. Itu kita ngalami tiap hari, dan itu ya buat seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, buat lucu-lucuan, dan sebenarnya kalau kita kapitalisasi itu sebenarnya bisa jadi kekuatan. Dulu masalah asam folat, asam sulfat itu saya memang ngakui salah, dan ketika saya ngomong gitu tuh audiennya nggak ada yang ngeh juga Pak, sebenarnya justru netizen yang ngeh. Jadi karena kejadian itu saya langsung minta maaf, tapi setelah itu program makan siang gratis kami jadi kayak berangkat sekali. Nah ini kita lihat positifnya aja ya. Blokan baik Mbak Wong itu dan beres gitu kan.
Nggak usah dikepres 3. Terima kasih. Itulah Gibran Rakabuming Raka yang begitu kuat dan tegar di dalam menghadapi ya cemoohan, hidan dan bulian dari masyarakat yang tidak menyukainya. Dengan ketegaran dan kekuatan sesuai dengan namanya gigih dan berani, Gibran akhirnya bisa menjadi wakil presiden terpilih. Ya, maju terus Mas Gibran, tidak usah hiraukan orang-orang yang iri kepada Anda. Kalian tahu nggak kenapa postingan Gibran di Twitter atau X itu konyol-konyol, orang ngehina di retweet? Kenapa ya? Ini dia. Terkadang saya ini nggak habis fikri dengan postingan-postingan Gibran Rakabuming Raka di Twitter atau di X. Karena banyak sekali orang yang ngehujat dirinya tapi malah di-retweet. Apakah mungkin saja bahwasannya Gibran ini sudah selesai dengan dirinya? Karena berbagai komentar negatif, hinaan, cacian, bahkan ditelan semuanya. Dan tidak ada satupun yang dibalas oleh Gibran. Nah, kalau dari analisis saya, ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Gibran. Secara psikologi, orang yang sedang merendahkan orang lain atau menghina orang lain, mereka sebenarnya sedang membutuhkan validasi atas dirinya. Hanya karena capres yang mereka dukung itu kalah, maka mereka akan melakukan semua hal yang seakan-akan membuat Gibran ini tidak cocok menjadi cawapres. Sama seperti halnya orang yang lagi insecure dengan merendahkan orang lain itu seakan-akan bisa lebih pede. Tetapi trik Gibran dengan mengiyakan hinaan mereka, itu setidaknya akan memberikan kepuasan sementara kepada mereka. Walaupun dampak negatifnya itu akan menular kepada orang lain. Karena orang yang sedang mencoba merendahkan orang lain, kalau misalnya dibalas dengan negatif komen juga, maka mereka akan semakin nafsu untuk merendahkan. Sehingga jawaban yang paling cocok memang harus diiyain aja. Tapi gimana menurut kalian? kurang usia, ya, ada dianggap gimana lah gitu. Perasaan Anda sebagai anak muda pemimpin gimana, Mas? Ya nggak apa-apa, kita memang pengalamannya masih kurang, masih harus banyak belajar, masih harus banyak menerima kritikan, evaluasi, yaitu hal biasa. Nggak sakit hati gitu? Oh enggak, kita dikatain apa ya, ingusan. Ya. Saya sama Pak Panda biasa-biasa aja. Saya ketemu beliau langsung sungkem. Gimana Pak, ada evaluasi lagi nggak? Saya kurangnya apa? Ya. Top, mantap, mantap. Dan saya kan juga baru 2 tahun masuk di masuk di dunia politik, ini masih baru sekali. Anda banyak. Ya, luar biasa ya Gibran Rakabuming Raka ya, yang dihina, dicaci maki oleh Bang ya, Opung ya, Panda Nababan. Tetapi Gibran malah berterima kasih atas kritikan dan bulian itu, dikatakan sebagai anak ingusan, dan Gibran malah berterima kasih. Itulah hebatnya Gibran, dia tidak sakit hati meski dihujat dan dihina. Walaupun dia adalah anak presiden, tapi dia rendah hati. Dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan Gibran sebagai wakilnya, Prabowo memberikan nasihat kepada Gibran Rakabuming Raka agar tetap tangguh dan berani meskipun dihina dan dicaci maki. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi, memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta. Saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya?
Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk Republik ini. Selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan. Oh, dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Itulah harapan Prabowo Subianto agar Gibran Rakabuming Raka tidak ragu-ragu dan tetap maju sebagai pejuang dan demi Indonesia maju. Tentunya harapan itu sangat bagus sekali di mana Republik ini membutuhkan orang-orang yang berjuang untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi keluarga dan juga kroni-kroninya, untuk memperkaya kroni-kroninya. Itulah Gibran Rakabuming Raka, begitu bangga Prabowo kepadanya. Luar biasa Gibran.